Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 47. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Kisah dimulai di lab penelitian Sakuragi. Di dalam sana terlihat Renji yang sedang membuka paket berisi lampu kesukaan Pokemon Francois yang baru selesai diperbaiki. Setelah itu lampu tersebut dinyalakan untuk makan siang Francois. Lalu saat dilihat datanya, Pokemon tersebut ternyata bernama Coil, Pokemon magnet yang hidup dengan memakan listrik, dan saat Coil terbang ia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Mendengar data tersebut, Satoshi lantas mengingat jika ia pernah melihat Francois milik Renji sedang memakan hal aneh, mulai dari kipas angin dan telepon. Mendengar hal tersebut, Renji menawarkan ke mereka untuk menceritakan saat awal mula bertemu Francois, di mana Francois keadaannya lebih parah lagi saat makan. Lalu ketika Renji akan bercerita, tiba-tiba listrik padam dan untuk beberapa saat kembali menyala. Di sana Profesor Sakuragi mengatakan jika ada sebuah badai magnet, yakni sebuah fenomena yang disebabkan oleh ledakan permukaan matahari yang bisa merusak jaringan listrik. Di sisi lain, Renji terlihat mendapat telepon dari Kikuna, yang mana Kikuna menanyakan kabar Francois. Setelah itu Kikuna mengirim sebuah video berupa keadaan kota yang sedang mengalami masalah besar, di mana video tersebut memperlihatkan jika banyak Pokemon Coil yang berkumpul memakan fasilitas yang ada di kota. Singkat cerita, setelah itu mereka pun mencoba untuk memeriksa Francois. Di sana Francois menerima sebuah transmisi aneh, yang mana hal itu menjadi penyebab kenapa para Coil di kota bertingkah aneh. Lalu tiba-tiba Francois memberontak. Melihat hal tersebut, Renji lantas mencoba menarik Francois ke Pokeball, namun gagal. Melihat itu, Renji pun langsung berlari ke arah Francois. Ternyata usaha Renji kali ini berhasil dengan menempelkan kertas aluminium untuk menangkal transmisi aneh yang sedang terjadi. Namun kertas aluminium itu tak bertahan lama. Kemudian mereka kembali memantau para Coil yang ternyata masalah besar tersebut hanya terjadi di pusat kota Kuchiba. Maka dari itu Profesor Sakuragi menyarankan Renji untuk sementara waktu mengungsi di luar kota Kuchiba. Lantas setelah itu Renji pun menambahkan penutup di atas kertas aluminium berupa doorknob cover. Setelah itu Satoshi dan Go pun mengeluarkan Kairyu dan Flygon supaya keberangkatan mereka lebih cepat sampai. Kemudian mereka pun berangkat. Saat dalam perjalanan nampaknya Renji takut pada ketinggian, sampai-sampai ia oleng karena lemas. Karena hal tersebut kemudian Go menyuruh Renji untuk memikirkan hal lain, berupa menceritakan ceritanya bertemu Francois. Lalu Renji memulai ceritanya, di mana pada waktu itu ia pergi ke kafe. Saat sedang ngopi tipis-tipis, Renji membuka jendela dan tak sengaja seekor Coil memasuki kafe tersebut. Dan di sana pemilik kafe di samping Renji mengatakan jika Coil itu akhir-akhir ini sering ke sana karena menyukai lampu gantung yang ada di kafe. Lalu setelah itu sekilas Renji menceritakan kisahnya itu, tanpa disadari ternyata perjalanan mereka diikuti oleh para Coil. Dan para Coil tersebut langsung mengincar Francois. Sampai kemudian Satoshi menyuruh Go dan Renji untuk pergi duluan, sementara dirinya akan menahan para Coil. Tapi pertarungannya tak diperlihatkan. Singkat cerita, akhirnya Go dan Renji mendarat di hutan. Ternyata di sana juga ada banyak Coil yang mencari mereka.
Lalu dalam persembunyian itu Go mendapat ide dengan menyamar menggunakan pakaian Renji. Tak diduga para Coil itu percaya dan langsung mengejar Go. Sampai akhirnya Renji terbebas dari para Coil. Sementara itu di lab penelitian Sakuragi, Profesor Sakuragi dan Kikuna mencari tahu mengenai penyebab adanya transmisi. Dan di sana mereka menemukan penyebabnya yang ternyata berada di luar angkasa. Kemudian Shin kembali ke Go yang dalam kondisi terpojok. Lalu Go mengeluarkan es bun yang kemudian bertarung. Tapi pertarungannya tak begitu diperlihatkan. Kemudian ke Renji yang akhirnya ia sampai di ujung hutan yang di depan pandangannya adalah pusat kota. Dan ia akan ketahuan para Coil ketika melintas ke pusat kota. Saat Renji sedang memikirkan cara yang aman, tiba-tiba Francois terbang ke arah pusat kota. Melihat itu Renji pun langsung mengejarnya. Sembari mengejar Renji kembali mengingat kisahnya dengan Coil yang mana di dalam kafe Renji dan Coil sama-sama memiliki kesamaan daya tarik dari kafe tersebut. Lalu setelah itu Renji menawarkan lampu di sebelahnya ke Coil. Si Coil tak tertarik dan lebih memilih lampu gantung. Lalu berlanjut yang akhirnya Renji memberanikan diri untuk melewati pusat kota. Sampai kemudian Renji melihat para Coil yang sedang memakan mobil. Melihat hal itu, Renji memutuskan untuk melewati mereka dengan berjalan santai. Kemudian Shin berpindah ke Satoshi yang mana di sini memperlihatkan pertarungannya dengan para Coil. Tapi tak lama kemudian para Coil itu pun pergi. Hal serupa juga terjadi di tempat Go. Lalu kembali ke Renji yang masih dikejar-kejar para Coil. Setelah mereka berhasil bersembunyi, tak sengaja Renji melihat kafe yang menjadi pertemuan awalnya dengan Francois. Di sana Renji terbawa dengan ingatan itu yang mana pemilik kafe dengan terpaksa harus menutup kafenya karena ada sebuah masalah. Namun yang dicemaskan pemilik kafe adalah Coil karena ia tak bisa mengurusnya. Dengan begitu Renji menawarkan diri untuk mengurus Coil tersebut. Setelah itu pemilik kafe juga memberikan lampu yang sering ditawarkan Renji ke Coil, dengan harapan supaya Renji bisa membuat rumah baru untuk Coil dengan memakan lampu tersebut. Lantas di depan kafe yang sudah tutup itu Renji kembali ingat saat bagaimana dirinya menawarkan makanan kepada Coil berupa lampu pemberian pemilik kafe. Tapi di sana Coil masih belum bisa move on dengan lampu gantung yang ada di kafe. Kemudian berlanjut yang mana sedikit lagi Renji bisa keluar dari pusat kota. Tapi tiba-tiba para Coil kembali bermunculan. Dengan begitu Francois pun mencoba melawannya. Akibat dari pertarungan tersebut membuat doorknob cover maupun kertas aluminium Francois terlepas. Hal itu membuat Francois terkena dampak transmisi yang kemudian menjadikannya mengikuti para Coil yang lain. Tak lama kemudian Satoshi dan Go muncul, tapi sayangnya di udara para Coil telah berkumpul menjadi satu. Di sana Renji mengatakan jika para Coil itu sedang melakukan evolusi. Tapi Go bingung dengan pernyataan Renji karena pasalnya evolusi Coil adalah Rare Coil dan Jiba Coil. Lantas di sana Renji kembali mengatakan jika kemampuan Pokemon masih misterius dan apapun bisa terjadi. Karena evolusi para Coil itu belum pernah dilihat, mereka memberi nama sendiri dengan menyebut Hyper Rare atau Ultra Rare Coil. Saat sedang mengamati para Coil di udara, tiba-tiba ada telepon masuk dari Profesor Sakuragi. Di sana Profesor Sakuragi menginformasikan jika transmisi diakibatkan oleh rusaknya sebuah satelit akibat dari badai magnetik sebelumnya. Dan kabar baiknya pusat luar angkasa sedang mematikan satelit tersebut. Namun saat ini yang menjadi masalah adalah para Coil.
akan melakukan evolusi, dan Satoshi menyebut evolusi itu dengan nama aneh. Dan di sana Profesor Sakuragi menyimpulkan jika evolusi itu akan menjadi wujud terkuat, sehingga ada kemungkinan jika Francois tidak bisa kembali. Tapi dengan optimis, Renji langsung bertekad untuk menghentikan para Coil. Lalu setelah itu Renji teringat dengan Francois miliknya yang tak menyukai listrik Pikachu. Maka dari itu Renji langsung menyuruh Satoshi supaya Pikachu menyerang para Coil. Saat para Coil berhamburan, Renji langsung pergi mencari Francois, dan hal tersebut membuatnya teringat kembali dengan masa lalu. Sampai kemudian ia berhasil menahan Francois. Namun di sana Francois menyerang Renji. Nampaknya kejadian itu membuat Renji kembali teringat akan masa lalunya. Kimi no koto Françoise te. Setelah menerima serangan tersebut, Renji berusaha menyadarkan Francois dengan memanggil namanya. Nama yang membuatnya menjadi teringat kembali saat awal mula bertemu Renji. Dan tiba-tiba Francois akhirnya terlepas dari transmisi luar angkasa. Tak hanya itu, bahkan para Coil yang lain juga menjadi normal kembali. Dan kejadian itu apakah sebuah keajaiban yang telah dilakukan oleh Renji kepada Francois, atau timing dari pusat luar angkasa yang telah mematikan satelit? Intinya para Coil tidak lagi mengamuk. Setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian, Renji dan Francois datang ke kafe yang dulu sering dikunjungi oleh mereka. Dan kali ini kafe tersebut telah buka kembali karena pemilik kafe telah dibantu oleh Renji untuk membukanya. Lantas di sana Francois lalu langsung menuju ke lampu gantung. Dan nampaknya pemilik kafe terkejut ketika mendengar nama Francois, karena ternyata nama Francois adalah nama kafe tersebut. Kemudian berpindah di Taman Sakuragi yang mana di sana Satoshi dan Go telah kembali. Setelah sebelumnya pergi menginvestigasi di prefektur Unova. Lalu setelah itu Go memperkenalkan Pokemon baru yang didapat di Unova, yakni seekor Pokemon Dridir. Di sana semua Pokemon sangat senang dengan adanya kehadiran Dridir, karena Pokemon tersebut mengeluarkan aroma yang harum. Sampai tak terasa hari menjelang sore. Lantas ketika Raichu memberikan buah kepada Dridir, dan Dridir terlihat begitu senang. Buah yang tak sengaja jatuh tersebut kemudian dipungut oleh Heracross. Sementara itu di sisi lain terlihat Kairos yang sedang membuat kerajinan dari bunga. Dan di sana Kairos membayangkan jika bunga itu akan diberikan kepada Heracross. Setelah membayangkan hal tersebut, Kairos langsung pergi untuk menemui Heracross. Namun ada kejadian memilukan, pasalnya Heracross terlihat jatuh cinta pada Dridir yang tak sengaja momen itu dilihat oleh Kairos. Lalu pada pagi hari saat Go memberikan sarapan ke Kairos, nampaknya Kairos tidak nafsu untuk makan akibat rasa cemburu yang dialami olehnya. Melihat hal tersebut, Go lantas langsung menemui Satoshi dan menceritakan terkait sikap Kairos yang tiba-tiba berubah. Sampai kemudian Go ingat dengan Heracross yang mana mereka langsung pergi mencari Heracross untuk meminta bantuannya. Sementara di sisi lain nampaknya Heracross sedang bersama Dridir dan terlihat sedang membantu Dridir untuk menghancurkan batu yang menghalangi jalan mereka.
Kejadian itu ternyata disaksikan oleh Satoshi dan Go, yang mana mereka menyimpulkan jika Heracross sedang dimabuk cinta kepada Dredir yang selalu mengeluarkan aroma bunga. Dari situlah Satoshi dan Go mengetahui penyebab terkait sikap Kairos yang berubah karena cemburu. Tak disangka oleh mereka, ternyata Kairos juga sedang menyaksikan Heracross dan Dredir yang sedang bersama. Lantas Satoshi dan Go mengikuti Kairos yang terlihat galau di tepian taman bunga. Di sana mereka juga menyaksikan ketika Kairos melakukan cosplay menjadi Dredir dengan menaruh bunga di atas kepalanya. Setelah itu mereka pun kembali ke lab penelitian dengan harapan supaya bisa membantu Kairos. Saat memasuki ruang utama, tak sengaja mereka melihat Profesor Sakuragi dan Koharu, yang mana Koharu menunjukkan sebuah informasi ke Profesor Sakuragi mengenai kelas Pokemon Ikebana yang membutuhkan murid baru untuk mempelajari daya tarik bunga bersama partner Pokemonnya. Lantas setelah itu Koharu meminta izin untuk mengikuti kelas tersebut dengan harapan supaya dirinya bisa bertemu Livia, evolusi dari Eevee. Mendengar percakapan itu, Go langsung tertarik dan mendapatkan ide supaya Kairosnya mempelajari tentang bunga, supaya hubungan Kairos dan Heracross bisa kembali seperti semula. Kemudian mereka bertiga pun langsung berangkat ke lokasi yang berada di gym Tamamushi, gym yang diketuai oleh Erika, kenalan Satoshi. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di prefektur Kanto gym Tamamushi. Di dalam sana, saat mereka sedang mengisi formulir pendaftaran, tiba-tiba muncul seseorang yang menyambut mereka. Dialah Erika. Tak lama kemudian Erika baru tersadar jika di sana ada Satoshi, dan hal itu mengingatkan Erika pada masa lalu tentang diri Satoshi yang telah menyelamatkan para Pokemon ketika gym tersebut terbakar. Setelah itu mereka pun bersiap akan mengikuti kelas Ikebana. Sebelum itu Koharu menanyakan mengenai aroma gym Tamamushi yang begitu harum, dan Erika menjelaskan jika gym tersebut meneliti Pokemon dan bunga untuk membuat parfum. Dan saat ini aroma yang ada di sana berasal dari Livia. Melihat adanya Livia, Koharu langsung melihat data Livia yang merupakan Pokemon hijau tipe rumput, dan parfum yang dihasilkan Livia sangat populer. Kemudian setelah itu mereka pun pergi ke taman bunga yang ada di sana. Di dalam sana Erika menjelaskan ke mereka mengenai yang dimaksud dengan Pokemon Ikebana, yakni sebuah seni baru tentang merias Pokemon dengan bunga. Kemudian Erika memberikan contoh merias ke partnernya Livia. Saat melihat hasilnya, Kairos terlihat begitu tak sabar untuk mencobanya. Karena hal tersebut, Go nampak terlihat tak sabar pula untuk merias Kairos. Sampai-sampai ia keceplosan dengan mengatakan bahwa Heracross pasti akan kembali menyukai Kairos. Mendengar ungkapan Go, Erika nampak terkejut. Couple tanjo? Ternyata Erika menyukai hal itu, sampai-sampai ia ingin membantu Go dengan semaksimal mungkin. Setelah itu mereka pun memulai untuk merias. Sementara itu di luar taman terlihat tim Rocket yang sedang mengintai, dan mereka mencoba memanfaatkan momen kelas Pokemon Ikebana untuk menangkap Pokemon. Lalu berlanjut yang mana mereka memulai untuk merias. Tak lama kemudian tim Rocket muncul dengan menyamar. Di sana mendengar nama Sonansu dan Nyard, Go sedikit curiga. Namun Go terlihat tak terlalu peduli atas kecurigaannya. Setelah itu mereka semua kembali merias. Namun di sana mereka tak begitu puas dengan hasilnya.
Lantas melihat hal tersebut, Erika mengatakan jika merias Pokemon harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Mendengar hal tersebut, mereka pun lalu kembali merombak ulang riasannya. Lalu singkat cerita, akhirnya semuanya telah selesai dan Erika menyuruh mereka untuk menunjukkan hasilnya. Tapi tiba-tiba tim Rocket meminta izin untuk pergi. Lantas setelah keluar dari taman bunga, mereka pun kembali menyusun rencana, yakni dengan cara terang-terangan. Maka dengan begitu mereka pun langsung memanggil mesin gacanya. Sementara di dalam taman, penampilan pertama dimulai dari Koharu, yang mana penampilan Eevee diserupakan Koharu dengan riasan penampilan Livia. Setelah itu berlanjut ke penampilan Satoshi, yang mana penampilan Pikachu disesuaikan dengan karakteristik mereka yang menyukai battle. Kemudian penampilan terakhir yakni dari Go. Di sana Erika terlihat begitu senang dengan riasan yang dibuat oleh Go karena ada kolaborasi antara Kairos dan Sarunori. Lalu ada hal lain yang mana Go ternyata membawa Heracross supaya dapat melihat penampilan Kairos saat ini. Saat Heracross dikeluarkan, Pikachu tiba-tiba ditangkap. Karena adanya tim Rocket, membuat momen Heracross melihat Kairos pun gagal dilakukan. Lantas kemudian mereka pun bertarung. Sampai kemudian tim Rocket akhirnya dikalahkan. Namun di sana nampaknya riasan bunga di tubuh Kairos telah rusak. Tapi Heracross terlihat kembali jatuh cinta ke Kairos atas dasar keberanian Kairos yang telah melindungi Heracross sebelumnya. Setelah itu mereka pun berniat akan berpamitan. Sebelum mereka kembali, Erika memberikan sesuatu ke Koharu yang ternyata adalah parfum dari aroma Livia. Sementara di samping itu ada kemesraan Kairos dan Heracross. Dan setelah itu to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 47. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.